belajar mengenai sistema nervosum ya. Nama awamnya adalah sistem saraf ya. Adik-adik menyebutnya sistema nervosum ya adik-adik. Jadi sistema nervosum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistema nervosum sentral, yaitu di pusat ya. Sentral itu artinya pusat. Sistema nervosum sentral. Dan yang lagi satu adalah sistema nervosum periferikum. Itu artinya di perifer atau di tepi ya. Kalau bahasa awamnya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Apakah bagiannya ya? Kita ada lihat di sini. Sistema nervosum sentral yang tadi ya, yang pusat, itu kita bisa temukan apa saja, yaitu bagian otak yang ada di sini ya. Ini adalah sistema nervosum sentral ya, otak dan medula spinalis ya. Nanti kita lihat satu-satu ya. Sedangkan apa yang periferikum? Kita lihat perhatikan di sini ya. Masih ingat vertebrae ya? Ini adalah vertebrae, Lacosta ya. Di dalam vertebrae ini ya kita bisa temukan medula spinalis. Nah, itu masih menjadi bagian dari sistema nervosum sentral. Medula spinalis ini akan memberikan radiksnya atau root ya, kalau kita bilang akarnya adik-adik. Nah, itu yang akan menjadi suatu cabang-cabang di sini ya, masing-masing berpasangan. Ini adalah, kalau kita bisa lihat nih ya, ini keluar dari sakrum. Ini dari lumbal ya adik-adik. Ini adalah nervus spinalis. Nervus spinalis ya adik-adik ya. Mulai dari kranial, dari vertebrae cervical yang pertama ya, kita bisa temukan nervus spinalis yang cervicalis yang pertama. Jadi nervus spinalis ini ya ada beberapa pasang ya, nanti kita pelajari satu-satu ya. Nah, kemudian apalagi bagian dari nervus sistema nervosum periferikum, yaitu nervus cranialis adik-adik ya. Kalau adik-adik perhatikan, ini adalah bagian dari sistema nervosum yang sentral. Nah, ini ya, ini otak yang tadi adik-adik ya. Ini ada cerebellum ya. Di sini ada batang otak. Kalau kita sebut sebagai truncus encephali, itu masih yang bagian dari sentral. Di sini akan keluar dan masuk nervus cranialis. Ini adik-adik. Ini nervus cranialis ya. Ini nervus cranialis. Nervus cranialis dan nervus spinalis yang tadi ini adalah bagian dari sistema nervosum periferikum. Ya, kita lihat satu-satu dari sentral. Ini ya, dia ada di dalam kranium. Telencephalon terlebih dahulu kita lihat. Ini adalah telencephalon. Telencephalon ini sebenarnya bila dia perhatikan, ini terbalik ya manekinnya seperti ini. Ya, dia ada sepasang juga. Di sini ada visura ya, ada lekukan-lekukan ya adik-adik. Lekukan, cembungan, ini lekukan namanya sulcus. Visura ya adik-adik ya, yang cembungan ini namanya gyrus maksud saya. Ini cekungannya namanya sulcus ya. Ini namanya visura. Visura longitudinalis yang memisahkan cerebri menjadi dua ya. Nah, ini adik-adik bisa perhatikan, ini adalah aspek anterior depan ya. Ini adalah aspek posterior belakang adik-adik ya. Ini adalah atas, superior, inferior. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan warnanya berbeda. Ini yang frontal ya, ini warna hijau, frontal, parietal. Kemudian ini ada temporal dan ini occipital. Ya. Di sini adik-adik bisa temukan bagian lainnya ya dari sistema nervosum sentral adalah cerebellum. Dan itu juga kita bisa temukan di encephalon. Di sini adik-adik ya ada beberapa struktur ya. Ada thalamus yang nanti adik-adik pelajari di semester 2 ya. Thalamus,
epitalamus, hipotalamus, subtalamus, metatalamus ya adik-adik ya. Ini nanti adik-adik pelajari ya. Di dalam telencephalon ini adik-adik ada suatu ruangan yang kita namakan sebagai ventricle. Ventricle itu di dalamnya ada liquor cerebrospinal. Ya, liquor itu cairan ya. Jadi liquor cerebrospinal adalah cairan yang nantinya akan menutrisi dari otak ya. Jadi di dalam sini ya. Kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah suatu ruangan yang berisi cairan cerebrospinal ya. Di sana juga dihasilkan cairan tersebut. Di sini ya, bila adik-adik ini adalah septum ya. Ini adalah dextra, kemudian ada sinistra ya. Ada berpasangan ruangan tersebut ya. Jadi ada ventricle namanya ya. Di sini ada ventricle lateralis di dalamnya, kemudian akan terhubung dengan ventricle tertius ya, ventricle ketiga di sini. Melalui foramen namanya foramen interventricularis. Menuju ke ventricle yang ketiga atau tertius. Kemudian masuk ke dalam ventricle keempat atau quartus adik-adik melalui aqueductus mesocephalicus di sini ya. Gitu nih. Itu adalah ventriculus lateralis, ada sepasang ya. Kemudian ada tertius. Kemudian melalui aqueductus mesocephali menuju ke ventriculus quartus di sini ya. Tepatnya berada di posterior dari mesocephali. Ada diperhatikannya dan di anterior dari cerebellum. Di sini ada bisa temukan yaitu batang otak. Kita sebut bahasa Latinnya truncus encephali yang terdiri dari mesencephalon, pons dan medulla oblongata. Ya, dan nanti ini akan berlanjut menjadi medulla spinalis. Kita lanjut ke bagian dari sistema nervosum periperico. Ya, yang tadi ada, masih ingat ya, nervus cranialis pertama dan nervus spinalis yang kedua ya. Jadi ada dua bagian serta ada percabangan-percabangannya adik-adik ya. Nanti sebenarnya di sini tidak bisa kita lihat, nanti silakan adik-adik cari ya. Nah, pertama adalah nervus cranialis ya. Nervus ini adalah nervus yang keluar masuk ya adik-adik ya. Jadi di sini kita bisa banyak temukan nukleusnya yang kumpulan dari badan sel. Di dalam sistema nervosum sentral itu adalah nukleus namanya adik-adik. Keluarlah dari sana serabut-serabut saraf yang nantinya akan membentuk nervus cranialis ini ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa menurut di sini ya. Ini adalah olfactorius. Bulbus olfactoria lebih tepatnya ya. Ini dibentuk oleh nervus olfactorius. Nanti kita lihat ya di video yang lainnya mengenai indera penghidu ya adik-adik ya. Dia akan terhubung ke sini adik-adik. Ini yang pertama olfaktori, ini yang kedua ya. Di sini ada chiasma opticum ya yang terkait dengan nervus opticus. Kemudian yang ketiga adik-adik bisa perhatikan di sini ada nervus cranialis yang ketiga. Kita ambil ya. Ini adalah nervus cranialis yang ketiga. Kemudian yang keempat di mana? Yang keempat itu keluar dari posterior. Ini anterior ya adik-adik ya. Dia keluar dari posterior. Ini dia. Menuju ke anterior. Ini adalah yang keempat, tronclearis. Yang kelima dia keluar dari pons. Ini adalah 5. Ini 6. Ini 7. Ya adik-adik. 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ada 12 pasang nervus cranialis. Di kotak-kotak ya. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai sistema nervosum sentral, kemudian ada sistema nervosum perifericum, salah satunya adalah nervus cranialis ya. Adik-adik masih ingat mengenai medulla spinalis yang merupakan bagian dari sistema nervosum sentral ya. Dia akan mengeluarkan cabangnya membentuk nervus spinalis. Di dalam nervus spinalis adik-adik ya. Ya. Jadi medulla spinalis itu bersegmen-segmen ya. Berdasarkan segmen-segmen itulah, jadi ada segmen cervicalis, segmen thoracalis ya. Segmen cervicalis, segmen thoracalis, segmen lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Nah, di sana akan keluar nervus spinalis yang berpasangan seperti itu.
Nih, berapa pasang ya? Cervicalis dia ada 8 pasang, thoracalis ada 12 pasang, kemudian lumbalis ada 5 pasang, sacralis ada 5 pasang, dan coccygeus ada 1. Nah, itu akan nantinya akan menjulur ya di bagian bawah paling ujung, namanya filum medullarum. Ya, nanti adik-adik pelajari ya, udah lanjut di semester 2. Nah, di sini nanti nervus spinalis akan membentuk suatu plexus ya, namanya plexus brachialis di sini ya, yang akan memberikan persarapan di membrum superior ya adik-adik. Kemudian ada plexus lumbosacralis yang akan memberikan persarapan di membrum inferior nanti ya. Dia akan ada percabangan-percabangannya, kumpulan-kumpulan dari saraf itu namanya plexus ya. Kita lanjutkan ke sistema lainnya, yaitu sistema cardiovascular. Dari namanya adik-adik sudah ketahui ya, sistema cardiovascular. Jadi ada kardio dan vaskular ya, ada kardiak dan vaskular di dalamnya ya. Jadi ini adalah sistema yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah bahasa awamnya ya. Ini adalah jantung, core ya, kita sebut sebagai core. Kemudian ada pembuluh darahnya yang keluar masuk ya, ini ada pembuluh darah besar. Vaskularnya ya, jadi ya, baik arteri maupun venanya ya, yang berwarna merah adalah arteri, yang berwarna biru adalah vena ya. Namun nanti kita bisa lihat kembali apakah semua vena berwarna biru, apakah semua arteri berwarna merah gitu ya. Ini adalah arterinya ya, jalannya arteri di seluruh tubuh ya. Dari keluar jantung dia akan turun ya, ada yang naik, ada yang turun ya, ke superior, ke inferior, kemudian ada yang membentuk percabangan-percabangan ya, memberikan suplai atau perfusi di bagian tubuh gitu. Kita bahas pertama terlebih dahulu adalah core ya. Core adik-adik sudah belajar di SMA ya. Ya, ini mudah ya sebenarnya ya. Dan sini hanya belajar superficial. Core terbagi menjadi 4 ruang ya, adik-adik sudah tahu ya. Kalau di SMA namanya serambi dan bilik ya, tapi adik-adik kita menggunakan bahasa Latin ya. Kita sebut atrium dan ventriculus. Jadi ya, atrium, yang mana atrium ya, tentunya di bagian yang lebih proksimal ya. Jadi mendekati dari radix ya. Sini, adik bisa perhatikan ini adalah atrium ya. Ini adalah ventricle. Jadi ada ruangan-ruangan ya. Ini adalah ventricle. Ini adalah atrium. Atrium, ventricle. Ada sepasang masing-masingnya. Ini adalah atrium dextrum. Ini adalah atrium sinistrum. Ini adalah ventriculus ya. Ventriculus dexter. Ini adalah ventriculus sinister. Ya adik-adik ya. Jadi bisa perhatikan di dalam ruangan-ruangan di core ini terdapat katup ya. Katup nama latinnya valva, kita sebut adik-adik ya. Ini ya, valva. Ya. Ini adalah valva. Kemudian di sini ada valva juga, adik-adik. Di sini ada valva. Adik-adik perhatikan di dalam sini juga ada valva. Ya. Sini ya, sini ya. Yang menuju ke sini ya, adik-adik ya, menuju ke aorta ya. Ini ada valva. Struktur di dalam core ya. Valva ini ya. Valva ini tergantung jumlah dari lembaran ya, yang sering kita sebut sebagai cuspid ya adik-adik ya. Cuspid itu seperti daun gitu ya. Ini adalah cuspidnya gitu ya, valva ini. Kenapa namanya tricuspid? Tricuspidalis ya, lebih tepatnya ya bahasa Latinnya, karena dia mempunyai tiga bagian cuspid ya. Hanya valva tricuspidalis itu ada di antara, maksud saya antara atrium dextrum dan ventriculus dexter ya. Di sini juga bisa ada ditemukan suatu struktur nanti yang menghubungkan valva ini dengan musculus papillaris ya di sini ya. Nanti kita lihat di manekin yang satu lagi ya. Ini adalah suatu tonjolan-tonjolan dari musculus ya.
namanya trabecula carnea ya adik-adik ya. Sini ya adik-adik, bila adik-adik perhatikan ini yang tadi ya, ini adalah ventriculus dexter, ventriculus sinister, atrium ya. Di antara atrium dan ventriculus terdapat valva. Valva ini adalah valva tricuspidalis. Di sini ada benang-benang mirip benang ya, struktur yang menyerupai benang ya. Ini adalah chorda tendinea. Chorda itu suatu chord gitu ya, seperti chorda gitu ya. Ini adalah chorda tendinea yang menghubungkan valva ini dengan musculus papillaris ini ya, musculus papillaris nantinya ya, gitu nih. Nah, di sini di bagian sinistra juga terdapat valva. Dia cuma ada 2 cuspid ya adik-adik ya. Kenapa namanya bicuspidalis ya, atau mitralis ya adik-adik ya. Bicuspidalis atau mitralis ya adik-adik nih. Selain 2 valva tersebut terdapat valva lainnya. Kalau adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah valva semilunaris ya. Ini juga valva semilunaris ya adik-adik ya. Jadi bila adik-adik pelajari mengenai aliran dari darah di dalam core ya adik-adik, jadi nanti darah akan masuk melalui ini ya. Ini adalah vena cava superior, kemudian dari bawah melalui vena cava inferior. Di sini tidak terlihat ya, mungkin ini adik-adik bisa di torso ini adik-adik bisa perhatikan, ini adalah vena cava inferior, vena cava superior ya dari sini ya. Masuk darah ke sini ya adik-adik, ke atrium dextrum. Kemudian darah akan dialirkan menuju ke ventriculus dexter melalui valva ini ya. Darah akan masuk dari vena cava superior, dari vena cava inferior ya. Di sini adik-adik ya, vena cava inferior di sini, vena cava superior, dia akan masuk menuju ke atrium dextrum ya. Kemudian darah akan mengalir menuju ke ventriculus dexter melalui valva tricuspidalis ya. Darah akan mengisi ya pada fase diastolik. Adik-adik sudah belajar ya vital sign ya. Jadi ada diastolik, ada sistolik. Nah, diastolik adalah pengisian darah di core ya. Pada saat jantung berkontraksi itu terjadi sistolik. Darah akan dipompa menuju ke truncus pulmonalis namanya adik-adik ya. Truncus pulmonalis ya melalui valva ini ya, ini akan terbuka. Ketika ini terbuka, ini akan tertutup ya. Nanti dipelajari lagi di fisiologi ya, di semester 2 ya. Kemudian darah akan menuju ke pulmo ya, ke paru-paru ya. Di sana terjadi pertukaran oksigen ya. Kemudian darah yang sudah bersih akan masuk menuju ke vena ya. Lihat ya, satu-satunya vena yang membawa darah bersih karena dia menuju ke jantung, sehingga namanya adalah vena pulmonalis. Dia ada sepasang ya, sepasang superior dan inferior ya. Ini adalah superior dan inferior. Ini masing-masing dari pulmo, dextra dan sinistra. Darah yang bersih ini akan masuk menuju ke atrium sinistrum ya. Ini adik-adik perhatikan di torso ini. Ini adalah atrium sinistrum ya. Darah masuk melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium sinistrum. Kemudian akan dialirkan menuju ke ventriculus sinister ya melalui valva bicuspidalis atau mitralis ya. Nah, di sini setelah fase diastolik kemudian dipompa lagi ke pada fase sistolik ya melalui katok yang tadi ya, semilunaris yang ini ya, semilunaris menuju ke aorta ya. Ini adalah aorta ya. Ini bagian aorta ya adik-adik nanti pelajari ya. Ada namanya aorta ascendens ya, karena dia naik, ascend gitu ya. Kemudian ada arcus aorta yang membentuk lengkung, namanya arc gitu ya, arcus lengkung. Kemudian ada aorta yang turun, namanya descend ya, descendant, aorta descendant gitu ya, ascendant, arcus dan descendant. Ya, di sini ada percabangan aorta, nanti dipelajari ya, nanti ya lebih detail lagi di semester 2. Aorta ini akan berlanjut di sini. Kita bisa lihat. Di sini ada perhatikan, ini core yang tadi ya. Di sini
torso yang lebih general ya. Ini adalah core-nya ya, ini atrium tadi ya, ini ventriculus ya. Dari ventriculus sinistra darah akan dipompa menuju ke aorta ya. Aorta ascendens, arcus aorta ya. Di arcus aorta terjadi beberapa percabangan ya adik-adik. Ada yang namanya arteria brachiocephalica yang akan bercabang dua ya ke dekstra ya. Jadi ada arteria subclavian dekstra, kemudian arteri carotis communis yang di sini juga ada dua cabang lagi ya dari arcus aorta, arteria subclavian sinistra dan arteria carotis communis sinistra ya. Di sini aorta akan turun ya, menjadi aorta descendens. Aorta descendens ya, sampai di cavum thorax akan menjadi aorta thoracalis. Sampai di cavum abdominis dia akan menjadi aorta abdominalis. Di sini akan terjadi percabangan ya, membentuk arteri iliaca communis ya jadi ya. Pasang ya. Ini akan memberikan akan memberikan suplai darahnya ya menuju ke jaringan atau organ sekitar ya. Ini juga nih di sini ada banyak percabangan-percabangan yang nanti ada pelajari secara spesifik di semester 2 dan semester 3. Adik-adik kita lanjutkan ke sistema respiratorium. Adik-adik, ini kita gunakan torso ini ya. Bila ada diperhatikan ya, ini adalah bagian dari sistema respiratorium ya, dari superior ke inferior ya. Ini bisa kita buka adik-adik. Nah, diperhatikan ya. Jadi masih ingat ya. Jadi sistema respiratorium. Jadi masih ingat namanya hidung ya. Kalau ada belajar di SMA, kita sekarang bilangnya nasus ya adik-adik ya. Di dalam nasus kita bisa temukan suatu ruangan ya. Nasal cavity bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Latinnya namanya cavum nasi ya. Jadi bilangnya cavum nasi. Cavum nasi. Nah, ini adalah struktur yang ada di dalam cavum nasi ya. Jadi udara akan masuk ya menuju ke cavum nasi ya. Di sini ada suatu tonjolan-tonjolan namanya konkai yang ada di bagian lateral ya dari cavum nasi. Kemudian udara akan menuju ke bagian dari paring namanya nasofaring di sini ada ya. Nasofaring kemudian menuju ke laring ya. Di sini bagian laring. Nanti kita lihat manekin yang lebih spesifik ya. Laring akhirnya menuju ke trakea ya. Inilah trakea ya yang berwarna biru ini adik-adik, biru muda ya. Dari trakea akan terjadi percabangan ya, membentuk bronkus. Dari bronkus, nggak ada diperhatikan di sini. Ini masih trakea ya. Ini adalah bronkus ya, bercabang ya, bronkus yang primarius ya. Di percabangan pertama, kemudian akan bercabang-cabang lagi menuju ke pulmo. Nah, pulmo adalah bagian yang inferior ya dari sistema respiratorium. Bila ada diperhatikan di sini pulmo berbeda ya antara dekstra dan sinistra. Di sini jadi ini adalah pulmo dekstra, ini adalah pulmo sinistra. Dekstra dia terbagi menjadi 3 lobus ya, lobus superior, medius dan inferior. Sinistra terbagi menjadi 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Ini namanya visura-visura yang membagi dari pulmo tersebut. Ini yang tadi ya, yang lebih detail bisa kita lihat. Jadi dari paring, nasofaring, kemudian akan berlanjut menuju ke laring ya. Jadi masih ingat ada namanya epiglottis di sini, ini adalah bagian dari laring adik-adik. Kemudian dia akan di sini bagian laring ya, ini adalah laring. Ya, kemudian menuju ke trakea ya. Trakea adik-adik harus ingat di sini ada struktur-struktur yang menyerupai cincin ya. Ya, cartilago cricoidea ya. Itu nantinya. Nah, nanti setelah sampai di vacuum thoracis ya, dia akan bercabang membentuk bronkus. Kita lanjut ke indera penghidu ya adik-adik ya. Indera adik-adik masih ingat ya, organa sensuum ya, bahasa Latinnya ya. Organa sensuum ada penghidu ya, penglihatan, pendengaran, pengecapan ya.
Sedangkan ada juga yang keseimbangan, yaitu adalah yang special senses ya adik-adik ya. Kalau yang general senses itu peraba yang adik-adik ketahui ya, itu adalah adik-adik bisa temukan reseptornya di kulit ya, nanti pelajari lebih lanjut di semester 2 ya. Kita sekarang ke organa sensum yang penghidu ya adik-adik ya, indera penghidu. Oke, adik-adik bisa perhatikan tentunya untuk penghidu dia ada di nasus ya pertama ya. Jadi ada bau-bauan ya, entah bau harum, bau busuk ya, atau bau lainnya, dia akan masuk ke sini ya, ke dalam kafum nasi ya. Dalam kafum nasi ada struktur yang menonjol di bagian lateral ya, ada 3. Ada konkai inferior, konkai medius, dan konkai superior. Di bagian atapnya sini ya, di atap ini adik-adik bisa temukan suatu epitelium olfaktoria. Ya, epitelium inilah yang akan menangkap dari bau-bauan tersebut. Ya, ada di sini ada suatu sekret ya, sekret itu seperti cairan lendir gitu ya, yang di sini dihasilkan tuh yang akan menyebabkan bau-bauan itu menempel, kemudian ditangkap oleh reseptor ya di sini ya, epitelium olfaktoria, ditangkap kemudian akan disalurkan ya serabut-serabutnya menuju ke kranium ya adik-adik ya. Kranium itu adalah tulang tengkorak ya, menuju ke sana ya. Kemudian membentuk suatu bulbus namanya bulbus olfaktoria yang kita pelajari di sistema nervosum tadi ya. Jadi bisa perhatikan. Inilah bulbus olfaktoria adik-adik ya. Jadi seperti ini ya. Ini kebetulan yang sinistra ya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah bulbus olfaktoria. Dia menempel di dalam menempel pada cerebri ya adik-adik. Ini adalah bulbus olfaktoria ya adik-adik ya. Jadi nervus olfaktorius ya akan berkumpul menjadi bulbus olfaktoria. Ya. Bulbus ini nanti akan menuju ya, serabut-serabutnya akan menuju ke dalam unkus ya adik-adik di sini ya. Di media sini ya. Adik-adik bisa lihat ya. Di sanalah nanti bau-bauan akan diinterpretasikan ya di sistema nervosum centrale. Itu bau apa? Apakah bau busuk atau bau harum? Begitu, oke. Jadi di unkus tersebut ya. Jadi di sana baru nanti seseorang baru bisa merespon ya dengan bau tersebut. Apakah nanti harus menutup hidung dan lain-lain. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem indera atau dikenal dengan organum sensorium. Nah, pada organum sensorium ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang indera penglihatan atau dikenal dengan organum visus. Yang saya pegang ini adalah bulbus oculi atau bola mata. Bulbus oculi ini, seperti yang kalian ketahui, dia terletak di dalam orbita. Saya akan tunjukkan orbitanya. Jadi ini adalah orbita, ruangan cekung di pada bagian kranium yang diisi oleh bulbus oculi dan beberapa jaringan ikat sebagai penunjang untuk bulbus oculi. Jadi nanti bagian-bagian tulang di bulbus oculi ini akan lebih kalian banyak pelajari pada blok muskuloskeletal. Untuk pergerakan dari bulbus oculi dibantu oleh beberapa otot yang menempel di bagian luar dari bulbus oculi. Pertama, ini jika kita lihat, untuk menggerakkan dari palpebra dibantu oleh musculus levator palpebra superior. Kemudian untuk menggerakkan dari bulbus oculi itu sendiri ke arah superior, inferior maupun ke arah lateral maupun media dibantu oleh otot musculus levator, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, kemudian ada musculus rectus lateral, kemudian ada musculus rectus media, kemudian juga ada musculus obliquus inferior, dan yang ini adalah musculus obliquus superior. Nanti fungsi dari otot ini kalian bisa pelajari lebih lanjut pada blok nervous system. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian-bagian atau lapisan-lapisan yang terdapat di dalam bulbus oculi. Pertama, di bagian luar adalah tunica fibrosa, di mana tunica fibrosa ini terdiri dari sklera, merupakan bagian yang berwarna putih yang dapat kalian lihat. Kemudian ada kornea, ini merupakan bagian yang berwarna bening.
Selanjutnya adalah tunika vasculosa bulbi. Jadi jika kita lepaskan tunika fibrosa, kita akan menemukan tunika vasculosa. Tunika vasculosa tersebut terdiri dari koroidea yang merupakan banyak sekali ada pembuluh darah pada bagian tunika vasculosanya. Kemudian juga ada iris, ya. Kemudian di bagian iris ini karena dia membentuk suatu lingkaran, dia akan membentuk suatu celah di bagian tengahnya. Saya akan angkat sedikit. Nah, ini celah di bagian tengahnya yang disebut dengan nama pupil. Nah, jika kita buka bagian dalam dari tunika vasculosa bulbi ini, jadi kalian bisa melihat ya, di sini tunika vasculosa nanti akan membentuk suatu corpus ciliare, kemudian adanya iris ya. Nah, jika kalian lihat lagi lebih dalam seperti ini, di sini akan menempel suatu lensa atau kita dengan bahasa latinnya disebut dengan lens. Lens ini dilekatkan ke arah corpus ciliare oleh suatu ligamentum yang dikenal dengan nama ligamentum suspensorium lentis yang berwarna putih ini. Selanjutnya kita akan membahas lapisan ketiga dari bulbus oculi yang terletak di bagian dalam dari tunika vasculosa bulbi. Yang saya tunjukkan ini merupakan tunika interna bulbi yang merupakan lapisan ketiga. Dan tunika interna bulbi ini terdiri dari retina, yang dimana kita ketahui retina tersebut mengandung sel-sel fotoreseptor yaitu sel batang maupun sel kerucut. Nah, di sini pada bagian tunika interna bulbi ini kita dapat menemukan suatu struktur yang disebut dengan discus nervi optici, di mana discus nervi optici ini dilalui oleh nervus opticus. Dan di bagian tengah dari discus nervi optici ini kita dapat menemukan vena maupun arteria centralis retina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam bulbus oculi. Yang pertama, ruangan yang dapat kita temukan adalah kamera anterior bulbi, di mana kamera anterior bulbi itu terletak di antara kornea dan juga iris. Kemudian ada juga kamera posterior bulbi. Kamera posterior bulbi itu terletak di antara iris dengan lensa atau lens. Nah, baik kamera anterior bulbi dan kamera posterior bulbi ini diisi oleh humor aquosus. Kemudian terdapat juga ruangan di antara lens dengan retina yang dikenal dengan nama kamera vitrea bulbi. Pada kamera vitrea bulbi ini diisi oleh corpus vitreus. Sekarang kita lanjut ke sistema digestivus. Untuk sistema digestivus ini terdiri dari tractus digestivus dan juga organa aksesoria dari sistema digestivus. Kalau kita berbicara tentang tractus digestivus, kita mulai dari cavum oris atau rongga mulut atau oral cavity. Kemudian dari cavum oris ini akan berlanjut ke esophagus, ya, esopagusnya berbentuk seperti tubular yang panjang. Kemudian dari esophagus ini masuk ke gaster, ya. Ini gaster atau nama awamnya disebut dengan lambung, ya. Dari gaster ini kemudian akan lanjut ke duodenum. Duodenum ini adalah bagian dari intestinum tenue, ya. Jadi intestinum tenue ini terdiri dari duodenum, kemudian ada jejunum dan ileum. Setelah dari jejunum dan ileum ini akan berlanjut menuju ke intestinum crassum, ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan appendix, ya, tapi tidak terlalu kelihatan. Ini appendix, kemudian di sini adalah colon ascendens, kemudian colon transversum, colon descendens, kemudian di sini sigmoid, rectum, dan terakhir ada analis canalis, ya, atau anus. Setelah tractus digestivus kita akan masuk ke organa aksesoria dari sistema digestivus, ya. Kalau untuk organa aksesoria sistema digestivus ini ada beberapa struktur. Yang pertama ada hepar atau liver atau hati, ya, yang ini. Kemudian yang warna hijau ini gallbladder atau vesica velea. Lebih jelasnya seperti ini, ya, lebih besarnya. Kemudian setelah itu ada spleen atau lien, ya, yang ini disebut dengan spleen atau lien yang posisinya berdekatan dengan gaster. Kalau di sini juga kalian bisa lihat yang warna seperti abu-abu ini adalah spleen atau lien. Kemudian yang terakhir ada pankreas, pankreas yang berwarna kuning, ya. Lebih besarnya ini disebut dengan pankreas. Kemudian nanti dari pankreas ini akan mengeluarkan suatu cairan atau sekret yang akan bermuara atau masuk ke
tes ultrasound. Tadi kita sudah berbicara tentang sistema digestivus. Sekarang kita akan melanjut ke sistema urogenital. Kalau kita berbicara tentang sistema urogenital, itu sebenarnya terdiri dari dua sistem. Ada sistema urinaria dan sistema genitalia. Sistema urinaria ini yang pertama terdiri dari renal, ada dua ya. Renal ini atau bahasa lainnya ren, atau kita bisa sebut kidney dalam bahasa Inggris, atau bahasa awamnya adalah ginjal. Jadi di ren ini akan terbentuk urin ya. Kemudian urin yang terbentuk di ren ini akan disalurkan melalui ureter ya. Jadi ureter ini adalah saluran yang akan membawa urin dari ren menuju ke tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementaranya ini disebut dengan vesika urinaria ya. Jadi ketika vesika urinaria ini sudah penuh terisi urin, maka urin ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui ureter. Melalui ureter. Jadi di sini tidak terlalu terlihat. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi akan dikeluarkan melalui ureter ya. Dari ureter ini melalui orifisium uretra externa akan dikeluarkan dari tubuh. Setelah sistema urinaria, sekarang kita akan masuk ke sistema genitalia maskulina ya. Untuk sistema genitalia ini pada prinsipnya akan dibagi menjadi dua. Jadi ada yang eksterna dan juga ada yang interna. Kalau yang eksterna prinsipnya adalah terlihat dari luar, sedangkan kalau yang interna adalah struktur-struktur yang tidak bisa kita lihat dari luar. Jadi lokasinya di dalam ya. Kalau pada laki-laki, sistema genitalia maskulina untuk yang eksterna itu terdiri dari penis ya, penis dan juga skrotum ya. Kalian semua pasti sudah tahu yang mana disebut penis dan yang mana disebut skrotum ya. Untuk yang bagian interna itu dimulai dari struktur tempat pembuatan sperma, yaitu di testis ya. Testis ini letaknya di dalam skrotum ya. Kemudian dari testis ini akan dibawa menuju ke epididymis ya. Jadi sperma yang baru terbentuk akan dibawa ke epididymis. Kemudian di epididymis ini akan mengalami maturasi sehingga siap mengalami atau menjalani fertilisasi. Kemudian dari epididymis ini akan dibawa menuju ke vas deferens ya. Vas deferensnya akan naik. Vas deferens, kemudian kita lihat ke sini. Vas deferens ini nanti akan berjalan sampai ke bagian posterior dari vesika urinaria. Nah, ini adalah ampula dari vas deferens. Vas deferens. Jadi di bagian ampula dari vas deferens ini mampu menampung 8 kali ejakulasi ya. Jadi dari sini kemudian ini untuk vesika seminalis. Jadi vesika seminalis ini akan mensekresi sekret-sekret yang berkontribusi dalam pembuatan semen ya. Kemudian sperma dari ampula vas deferens ini akan bergabung dengan semen dari vesikula seminalis melalui ductus ejaculatorius. Kemudian dari ductus ejaculatorius ini akan menuju ke uretra ya. Kemudian dari uretra ini baru akan dikeluarkan ya. Kalau pada laki-laki, saluran untuk pengeluaran sperma sama dengan saluran untuk pengeluaran urin. Tapi kalau pada perempuan berbeda. Itu bedanya ya antara sistema genitalia laki-laki dan juga perempuan. Untuk ductus ejaculatorius ini letaknya di dalam kelenjar prostat pada laki-laki. Tadi sudah yang maskulina, sekarang kita mulai ke organa genitalia feminina ya. Jadi sama seperti pada yang laki-laki, jadi kalau untuk yang perempuan ini juga dibagi menjadi dua ya, ada yang eksterna dan ada yang interna. Eksterna semuanya terlihat dari luar, jadi ada mons pubis, kemudian ada labia mayora, labia minora, bulbus vestibuli, kemudian ada juga vestibulum. Sedangkan kalau yang interna itu yang tidak terlihat, jadi ada ovarium, kemudian ada tuba fallopi, uterus dan juga vagina ya. Nah, kalau untuk yang bagian eksterna ya, bagian eksterna yang disebut dengan mons pubis adalah bagian sini ya. Bagian ini disebut dengan mons pubis, biasanya ditutupi oleh rambut pubis dan ada deposit fat di sana. Kemudian labia mayora ini bagian luar ya, atau sering disebut dengan bibir bawah ya. Jadi itu disebut dengan labia mayora. Kemudian kalau kita buka ada bagian yang halus, ada labia minora ya. Labia mayora ini adalah bagian yang masih ditutupi oleh rambut pubis, sedangkan kalau yang labia minora ini bagian yang halus, tidak ada rambut pubisnya. Nah, kemudian setelah itu ada vestibulum. Vestibulum ini adalah tempat dari semua muara-muara orifisium ini, disebut dengan vestibulum. Kemudian kita lanjut lagi ke yang interna. Kalau interna ini bisa kalian lihat yang berwarna kuning ya, berwarna kuning
terlihat ya. Jadi yang berwarna kuning ini adalah ovarium. Ovarium ini tempat pembentukan dari ovum atau sel telur. Nah, kemudian dari ovum ini ketika sudah matang ovum itu dan pada saat ovulasi maka akan ditangkap oleh fimbre masuk ke tuba Fallopi. Ini fimbre kemudian masuk ke tuba Fallopi ya. Kalau terjadi proses fertilisasi itu akan terjadi di ampula dari tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi, kemudian hasil konsepsi tersebut akan masuk ke dalam uterus ya. Kalau misalnya kita gabung, ini bentuk uterus kurang lebih seperti ini ya. Uterus kalau kita misalnya lihat dari samping, ini dia uterus ya. Uterus. Jadi uterus ini letaknya berdekatan dengan vesika urinaria ya. Dari uterus ini kemudian kita lanjut ke vagina. Jadi yang berbentuk seperti tabung, ada gerigi-gerigi ini adalah vagina. Kemudian vagina ini nanti akan bermuara di vestibulum juga. Ini dia, ini adalah bagian luar dari vagina atau orifisium vagina. Kemudian setelah dari uterus ini yang berdekatan dengan vesika urinaria akan lanjut ke vagina. Vagina ini bentuknya seperti tabung, jadi yang bergerigi ini adalah vagina. Kemudian muaranya ada di vestibulum di sini. Untuk orifisium dari vagina. Selanjutnya kita akan masuk ke sistema endokrina ya. Untuk sistema endokrina ini adalah struktur-struktur yang berfungsi untuk mensekresi suatu hormon ya. Baik itu ada hipotalamus, kemudian glandula pituitari dan sebagainya ya. Yang pertama kita lihat di sini ada hipotalamus ya. Yang ini adalah yang disebut dengan hipotalamus ya. Kemudian berikutnya ada glandula pituitari ya. Glandula pituitari ini letaknya di dalam sela tursika, jadi ada dua bagian, ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Kalau yang posterior ini contoh hormon yang disekresi adalah oksitosin, sedangkan kalau di bagian anterior akan mensekresi growth hormone. Kemudian berikutnya ada tiroid ya. Tiroid. Kemudian tiroid ini juga akan mensekresikan hormon-hormon tiroid. Kemudian di bagian medial dari tiroid ini nanti akan ada paratiroid. Jadi paratiroid ini ada dua pasang ya, di dekstra dan juga di sinistra. Kemudian selanjutnya kita masuk ke glandula suprarenal ya. Dari namanya suprarenal, jadi kalian pasti sudah tahu posisinya itu ada di superior dari ren ya. Jadi yang ini glandula suprarenal. Jadi ada dua ya, yang di dekstra dan juga ada di sinistra. Kemudian untuk yang terakhir ada pankreas. Pankreas ini juga menghasilkan suatu hormon ya, yang merupakan salah satu dari organa aksesoria sistema digestivus ya. Tapi ini juga dia termasuk organa di sistema endokrina. Berikutnya kita akan belajar tentang hematolimfoid system. Hematolimfoid system ini seperti pada saat kuliah telah diterangkan bahwa hematolimfoid system terdiri dari komponen darah, kemudian ada bone marrow, kemudian ada organa limfoidea, contohnya adalah tonsila, timus, kemudian ada lien, kemudian ada juga jaringan-jaringan limfoid pada traktus digestivus dan juga nodi limfoidea. Sekarang kita akan belajar tentang tonsila. Tonsila ini terdiri dari tonsila pharyngeum yang kalian dapat lihat letaknya di bagian posterior dari dinding nasofaring. Kemudian di sini kalian bisa melihat tonsila palatina. Jadi tonsila palatina ini terletak di fossa tonsillaris. Kemudian ada juga tonsila lingualis, di mana tonsila lingualis ini terletak di sepertiga posterior dari lingua. Di sini tidak ditunjukkan secara jelas ya di mana tonsila lingualis. Selanjutnya kita akan belajar tentang lien. Lien, kalian dapat lihat organ lien ini atau juga dikenal dengan nama spleen. Dia terletak di inferior daripada diafragma, di posterior dari gaster. Nah di sini lien tersebut, jika kalian lihat strukturnya, bagian yang menempel pada diafragma dikenal dengan nama fases diafragmatica. Kemudian di bagian sisi dalamnya kalian akan terlihat darah yang disebut dengan hilolienalis. Hilolienalis ini nanti akan menjadi tempat keluar masuknya dari vena nervus maupun arteria lienalis. Organa limfoidea yang lainnya dapat saya tunjukkan adalah ini. Kalian bisa lihat bulatan-bulatan yang berwarna hijau ini disebut dengan nodi limfoidea. Nodi limfoidea ini sebenarnya menyebar di seluruh tubuh, namun yang bisa saya tunjukkan adalah nodi limfoidea di dekat dari
daerah inguinalis yang dikenal dengan nodul lymphedema inguinalis superficialis. Nah, di sini dapat dilihat bagian yang berwarna putih di putih ini dikenal dengan nama vasa limpatika, di mana vasa limpatika tersebut nanti di dalamnya mengalir limfatikus yang nanti menuju ke nodul limfadia. Umumnya seluruh aliran limfatikus ini akan menuju vena cava superior melalui ductus atau trunkus limfatikus dexter dan juga ductus thoracicus. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistema muskuloskeletal. Jadi sistema muskuloskeletal ini terdiri dari dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang skeleton, ya. Jadi seluruh rangka ini kita dikenal dengan nama skeleton. Kemudian ada juga kita mempelajari tentang muskulusnya, ya. Pertama kita akan mempelajari tentang skeleton. Jadi di sini skeleton seperti yang sudah dikenal terdiri dari dua bagian, yaitu skeleton aksiale. Ya, dari sini kita kenal dengan nama skeleton aksiale. Kemudian juga ada skeleton appendicular, ya. Yang ini disebut dengan skeleton appendicular. Itu terletak di membri superioris, kemudian membri inferioris, ya. Nah, kita akan membahas tentang skeleton aksiale terlebih dahulu. Skeleton aksiale tersebut, yang pertama saya tunjukkan pada bagian kepala dikenal dengan nama kranium. Di sini terdiri dari banyak tulang pipih yang nanti kalian akan pelajari pada blok muskuloskeletal, ya. Kemudian juga ada situs thoracicus dan situs abdominis. Nah, pada bagian regio coli di sini, regio coli atau regio cervical, dia kalian temukan nanti adanya vertebra cervicalis. Saya akan balik dulu manekinnya. Nah, jadi pada skeleton aksiale tersebut pertama dibentuk oleh vertebra cervicalis pada regio coli, kemudian ada vertebra thoracica pada situs thoracicus, kemudian ada vertebra lumbalis pada situs abdominis, kemudian ada vertebra sacralis dan selanjutnya ada coccygeus. Untuk situs thoracicus selain dibentuk oleh vertebra thoracica, juga dibentuk oleh costa jika kalian lihat, kemudian dibentuk juga oleh sternum yang dihubungkan oleh cartilago costalis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang skeleton appendicular. Pada skeleton appendicular, seperti yang sudah disebutkan, ada dibentuk oleh cingulum membri superioris, kemudian ada cingulum membri inferioris, ya. Pada cingulum membri superioris dibentuk oleh yang saya tunjukkan ini adalah clavicula, kemudian di bagian belakang scapula, kemudian untuk membri superiorisnya dibentuk oleh os humerus, kemudian ada os radius, kemudian ada os ulna. Kemudian jika kalian perhatikan pada bagian tangan ini dibentuk oleh karpi. Karpi ini dibentuk oleh banyak jenis tulang yang nanti kalian pelajari pada blok muskuloskeletal. Kemudian di sini juga kalian temukan metakarpi, ya. Kemudian ada juga palang, ya, pada bagian ujung ini. Selanjutnya tentang cingulum membri inferioris. Cingulum membri inferioris ini dibentuk dari pelvis, di mana pelvis ini dibentuk oleh 3 tulang utama, yaitu ilium, yang ini ya, yang bagian yang lebar, kemudian ada bagian belakangnya ischium, dan di bagian anteriornya oleh os pubis, ya. Kemudian untuk membri inferiorisnya sendiri ini dibentuk oleh femur, kemudian ada patella. Yang patella ini yang bisa kalian raba pada bagian lutut. Kemudian ada tibia yang ini ya. Kemudian fibula. Kemudian saya angkat sedikit kakinya. Kalian bisa menemukan beberapa tulang yang bentuknya tidak beraturan, yang disebut dengan tarsi, kemudian metatarsi, dan juga palang. Sekarang kita akan membahas tentang muskulus. Ada banyak sekali nama-nama muskulus pada bagian tubuh kita. Saya akan menunjukkan pada bagian-bagian yang tampak atau bagian-bagian yang superficial saja. Di sini kita bisa lihat
adanya musculus pectoralis major, kemudian ada musculus pectoralis minor pada situs abdominis ya. Kemudian jika kalian lihat di sini ada musculus deltoideus. Kemudian di bagian belakang ini musculus trapezius. Kemudian musculus latissimus dorsi ya. Kemudian jika lebih diperhatikan lagi, di sini kalian bisa melihat adanya musculus supraspinatus dan juga musculus infraspinatus. Yang ini ya. Jika diangkat dari musculus trapeziusnya akan lebih jelas musculus infraspinatusnya. Kemudian kalian juga bisa melihat ada musculus teres major dan juga musculus teres minor. Jika kalian lihat di sini ada musculus serratus anterior. Untuk membri superius sebenarnya otot-ototnya atau muskulusnya itu ada sangat banyak sekali. Saya akan menunjukkan yang besar-besar saja. Di sini ada musculus bicep ya, bicep brachii yang bisa kalian lihat. Kemudian di bagian belakang kalian bisa melihat musculus triceps brachii. Kemudian yang ini pada bagian di sini kalian bisa melihat musculus brachioradialis. Kemudian yang ini adalah musculus flexor carpi radialis. Kemudian jika kalian lihat ini pada bagian tangan yang ini adalah palmaris longus. Palmaris longus itu tendonnya itu akan sampai di bagian permukaan dari palmar. Itu adalah beberapa contoh dari otot membri superioris, di mana pada membri superioris ini sebenarnya otot-ototnya dibagi berdasarkan kompartemen. Ada yang di bagian permukaan, itu adalah otot-otot untuk fleksi, kemudian di bagian dorsum, di bagian sini adalah untuk ekstensi. Nanti kalian akan pelajari lebih banyak di bagian muskuloskeletal. Pada membri inferioris, kalian perlu mengetahui beberapa otot yang ada di regio glutealis. Di sini yang tampak adalah musculus gluteus maximus. Kemudian di bagian anterior, jika kalian dapat perhatikan, kalian akan menemukan beberapa jenis otot, yaitu di sini adalah musculus rectus femoris. Kemudian yang menyelang ini adalah musculus sartorius. Kemudian di sini ada musculus tensor fascia lata. Kemudian di belakang dari musculus rectus femoris ini kalian dapat melihat musculus vastus medialis dan musculus vastus lateralis. Di bagian posterior kalian bisa menemukan adanya musculus bicep femoris dan juga musculus semitendinosus. Selanjutnya kita akan membahas otot-otot pada regio cruris. Pada regio cruris kalian bisa melihat adanya musculus tibialis anterior dan juga musculus extensor digitorum longus. Kemudian di bagian lateral kalian bisa menemukan musculus perinoius longus. Dan di bagian posterior kalian bisa menemukan musculus gastrocnemius.